Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, teman-teman, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang fikih talak. Yang mana pembahasan fikih talak kita pada kesempatan kali ini masih fokus membahas tentang hukum-hukum, ketentuan-ketentuan terkait dengan rujuk, atau bahasa kitabnya diistilahkan dengan sebutan roja'ah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya, kita telah membahas bahwa rujuk dari seorang suami kepada istrinya itu bisa dilakukan ketika masih pada talak yang pertama atau talak yang kedua. Itu pun dengan catatan selama masa iddah dari si istri masih belum habis. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah redaksi atau istilahnya itu sigot yang bisa dipakai dalam rujuk kepada si istri. Kira-kira lafadznya seperti apa? Kira-kira sigotnya seperti apa? Kira-kira redaksi yang bisa dipakai itu seperti apa? Itulah yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Tetap kita membaca yaitu kitab Fathul Qorib dan juga beberapa keterangan-keterangan tambahan dari beberapa muhsyi, baik itu dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri atau dari para masyayikh, para ulama yang lainnya. Yang mana pada kesempatan kali ini kitab Fathul Qorib memberikan keterangan wa tahsulur raja'atu minan natiqi bi alfazin. Yang namanya rujuk atau yang namanya raja'ah itu bisa terjadi dari orang yang natik, dari orang atau dari suami lebih tepatnya yang dia itu natik, dia itu bisa berbicara bi alfazin dengan menggunakan beberapa lafaz-lafaz tertentu. Dalam kasus masalah ini, jika seandainya si suami itu ternyata orang yang, mohon maaf, bisu misalkan, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, tidak bisa melontarkan ungkapan kalimat dengan baik dan benar, maka orang yang seperti ini, orang yang bisu atau mungkin dia itu tidak bisa mengungkapkan kata-kata dan kalimat dengan baik dan benar, artinya hanya suaranya saja, maka isyarat dari anggota tubuhnya itu sudah dianggap cukup untuk mewakili ungkapan atau kata-kata atau kalimat yang arahnya menunjukkan atau mengisyaratkan kepada rujuk. Kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang bisa berbicara, sehingga ungkapan dan pernyataannya bisa didengar dengan baik dan benar, maka ada beberapa lafaz-lafaz tertentu yang dia itu dianggap sebagai lafaz-lafaz rujuk. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada masalah talak, sigot talak itu ada yang soreh, ada juga yang kinayah. Maka sama halnya dengan pembahasan kita kali ini tentang masalah rujuk, ada sigot-sigot rujuk yang dianggap soreh dan ada sigot-sigot rujuk yang dianggap kinayah. Jadi ada redaksi-redaksi rujuk yang dianggap terus terang tanpa memiliki makna-makna yang lain, arahnya hanya satu, yaitu rujuk. Dan ada juga beberapa kalimat yang dia itu memiliki double makna. Dia memiliki multi makna. Bisa jadi dia itu bermakna rujuk,
atau bisa jadi juga memiliki makna selain rujuk. Nah, lafat-lafat yang dianggap sebagai soreh itu yang akan menjadi pembahasan kita pertama kali, yaitu minha roja'tuki wa ma tasarrafa minha, yaitu ketika si laki-laki, si suami, setelah dia itu menceraikan istrinya, entah itu cerai yang pertama atau cerai yang kedua, dan si istri masih belum habis masa iddahnya, si suami ini bilang kepada si istri, roja'tuki ilan nikah. Si suami itu bilang roja'tuki ilan nikah. Itu kalau menggunakan redaksi berbahasa Arab. Kalau seandainya ditranslate ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bisa diungkapkan dengan bentuk saya merujuk kamu kepada pernikahan. Maka ungkapan yang seperti ini merupakan bentuk gambaran dari sigot-sigot rujuk. Wal asoh anna qaulal murtaji' rodattuki li nikahi wa amsaktuki alaihi sorihani firraja'ah. Menurut pendapat yang asoh, bahwa ketika seorang suami itu mengungkapkan rodattuki li nikahi, kamu saya kembalikan kepada pernikahan saya. Atau misalkan si suami itu bilang amsaktuki alaihi, kamu saya pertahankan dalam pernikahan saya. Ungkapan seperti ini menurut kacamata syariat masuk dalam kategori sigot rujuk secara soreh, bukan secara kinayah. Artinya ketika dia itu dianggap sebagai sigot-sigot rujuk yang soreh, maka tidak perlu adanya niatan dari si suami ketika mengungkapkan kalimat-kalimat tersebut. Apakah dia itu berniat rujuk atau tidak berniat rujuk. Namun dari 3 contoh ungkapan rujuk yang soreh, yang tadi kita pertamanya itu adalah saya merujuk kamu kepada pernikahan saya, atau contoh yang kedua itu saya mengembalikan kamu pada pernikahan saya, atau contoh yang ketiga itu saya mempertahankan kamu dalam pernikahan saya. Untuk contoh yang pertama, yaitu ketika si suami bilang saya merujuk kamu kembali pada pernikahan saya. Ini seandainya diungkapkan dalam bentuk bahasa Arab, diungkapkan dalam bentuk redaksi berbahasa Arab, maka semua kata yang merupakan tasrifan, semua kata yang merupakan mustaqot dari kata-kata roja'tuki, itu juga sama dianggap sebagai lafat-lafat yang soreh. Namun karena kita hidup di daerah negara Indonesia, yang mana memang keseharian kita itu menggunakan bahasa daerah atau bahkan menggunakan bahasa Indonesia, bentuk mustaqot dari bahasa Arab itu tidak berlaku di negara Indonesia. Itu hanya berlaku kepada mereka, orang-orang yang memang kesehariannya menggunakan bahasa Arab. Sehingga dari 3 contoh tadi itu, ketika si suami menyatakan saya merujuk kamu kembali pada pernikahan, atau saya mengembalikan kamu pada pernikahan saya, atau suami bilang saya mempertahankan kamu dalam pernikahan saya, ini sudah cukup dianggap sebagai lafat-lafat rujuk secara soreh. Berikutnya kemudian wa anna qaulahu, dan bahwa ketika si suami itu menyatakan tazawwajtuki au nakahtuki kinayatani, ketika si suami yang telah menceraikan istrinya cerai 1 atau cerai 2 dan si istri masih belum habis masa iddahnya, lalu si suami itu mengatakan saya menikahi kamu, saya mengkawini kamu, maka ungkapan yang seperti ini, redaksi yang model seperti ini masih dianggap sebagai kinayah dari ungkapan-ungkapan rujuk. Sehingga ketika ini dianggap sebagai bentuk kalimat kinayah, artinya dia itu memiliki multi makna,
maka perlu kepada adanya niat, perlu dengan adanya qasdu dari si suami. Apakah si suami saat mengungkapkan seperti itu memang ada tujuan untuk kembali kepada mengembalikan istri kepada pernikahannya dia, atau dia mungkin ada maksud-maksud yang lainnya. Sehingga ketika si suami saat mengucapkan saya menikahi kamu atau saya mengawini kamu, dia memang bertujuan untuk merujuk istrinya, maka jadilah rujuk. Tapi kalau misalkan si suami itu niatannya yang lain, tujuannya ini adalah dengan tujuan yang lain selain rujuk, maka otomatis ungkapan-ungkapan ini tidak menjadi ungkapan rujuk. Karena memang kata-kata saya menikahi kamu atau saya mengawini kamu ini dalam pembahasan masalah rujuk ini masuk dalam kategori kinayah, bukan lafadz-lafadz yang sharih. Dan hal yang perlu diperhatikan juga bahwa yang dimaksud dengan redaksi kinayah itu adalah ketika si suami mengungkapkan kata-kata kalimat yang berbunyi saya menikahi kamu, bukan dengan perbuatan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam mazhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika si suami itu telah menceraikan istrinya satu atau dua, dan si istri itu juga memang masih berada pada masa iddah, lalu kemudian si suami ini secara tiba-tiba melakukan, mohon maaf, hubungan badan dengan istrinya, maka tindakan hubungan badan ini tidak bisa dianggap sebagai rujuk. Karena yang dimaksud dengan saya menikahi kamu itu adalah ungkapannya, bukan tindakannya. Oleh karena itu, dalam masalah ini Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Qulyubi, di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib, beliau memberikan pernyataan fala tahsulu biniyatihi wala bifi'lin kawat in. Maka yang namanya rujuk kepada istri itu tidak bisa dicapai, tidak bisa dilakukan dengan hanya sebatas berniat rujuk. Artinya si suami itu tidak mengungkapkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dia itu satu rumah, lalu kemudian makan bersama, senda gurau, yang mana dengan itu semuanya dia berniat merujuk istrinya. Niatan yang seperti ini tidak muktabar, tidak bisa dianggap sebagai rujuk menurut kacamata syariat, terutama fikih yang berlaku di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga ketika si suami itu tidak mengungkapkan ungkapan-ungkapan rujuk sama sekali, namun dia kemudian secara langsung melakukan hubungan badan dengan si istri, maka tindakan suami yang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai rujuk menurut kacamata al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kecuali menurut beberapa ulama lain yang di luar madhab Syafi'i, ada salah satu ulama yang menyatakan bahwa tindakan hubungan badan dengan istri yang telah diceraikan satu atau dua, lalu kemudian si istri itu belum sampai habis masa iddahnya, menurut beliau salah satu ulama dari madhab selain Imam Syafi'i ini dianggap sebagai perbuatan rujuk. Itu pun ketika ada niatan untuk melakukan rujuk. Menurut madhab yang lain seperti itu. Beda dengan madhab yang memang sehari-hari dalam kehidupan kita selalu kita gunakan, selalu kita praktekkan, yaitu madhabnya Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana itu yang dianut oleh mayoritas penduduk warga negara Republik Indonesia. Ketika kita bermadhabkan Syafi'i, maka tindakan hubungan badan tidak bisa dianggap sebagai rujuk. Jika seandainya terjadi hubungan badan antara suami istri yang telah terjatuh cerai satu atau dua, dan memang si istri belum sampai habis masa iddahnya, bagaimanakah dengan hukum tindakan hubungan badan tersebut? Apakah hubungan badan itu bisa dihukumi sebagai perbuatan zina, atau itu tidak bisa dihukumi sebagai zina? Maka dalam hal ini, karena memang ada madhab lain yang menganggap itu sebagai rujuk, maka seandainya terjadi seperti itu, apa yang dilakukan oleh si suami kepada istrinya ini tidak bisa
dianggap sebagai zina. Karena ada syubhat di situ. Ada syubhat yang mana pembahasan masalah watik syubhat seperti ini sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya. Ada kalanya syubhat itu min thoriqil fa'il, ada kalanya syubhat itu min thoriqil mahal, dan ada juga kalanya syubhat itu dari torik atau cara dalam melakukan perbuatan-perbuatan watik syubhat. Dan yang khilafnya ulama madhab lain ini merupakan syubhat dari sisi tata cara melakukan rujuknya. Nah, ini merupakan keterangan yang penting terutama bagi para pasangan suami istri yang terlanjur mengungkapkan talak kepada istrinya, talak 1 atau talak 2. Jika seandainya si istri itu masih belum habis masa iddahnya, maka si suami masih punya kesempatan untuk melakukan rujuk kepada istrinya dengan mengungkapkan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang tadi telah kita simak bersama-sama. Inilah kiranya keterangan yang bisa kita ulas, kita sampaikan, kita simak bersama pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang gamblang atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan lebih utamanya lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.